Weh, ada kamera. Wah, jangan-jangan aku lagi di syuting nih. Aku masuk TV nih. Tan? Oh, Tan. Oi. Tan? Oi. Oh, Tan. Iya, Kak. Kamu di mana? Sini, Kak. Kamu lagi apain? Itu loh. Apa itu? Aku masuk TV. Hah? Kamu masuk TV? Loh, kok bisa? Ikut dong. Nggak mau. Loh, kenapa? Kopek dulu dong. Wah, Kak Damar juga ikut dong kalau begini. Ikut ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Ahmad Damar Arifin atau biasa dipanggil Kak Damar. Saat ini saya sebagai seorang pendidik sekaligus kepala sekolah di PAUD Al Jauhar yang ada di Ngulon, Kabupaten Magelang. Nah, saat ini saya juga sebagai seorang pendongeng dan ventriloquist. Mengenai ventriloquist itu sendiri, yaitu seseorang yang menyampaikan cerita dengan media boneka dan disampaikan seolah-olah boneka ini seperti hidup dan mempunyai suara. Kak, lagi sebel aku. Sebel? Terus? Marah. Kenapa kok marah? Mainanku dirusakin sama temanku. Terus? Nggak tanggung jawab. Aku harus balas dendam. Kenapa saya menggunakan ventriloquist ini? Karena efektif untuk menyampaikan media pembelajaran pendidikan terkait dengan pendidikan karakter dan juga syiar agama Islam yang bisa kita sampaikan dengan ringan, santai, tapi juga mengena. Begitu. Nah, teman-teman, tadi kita mendengar kalau Otan lagi marah dan ngambek dan dia ternyata pengen balas dendam. Boleh nggak teman-teman kalau kita balas dendam? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nah, baik, hari ini Kak Damar punya sebuah cerita nih buat teman-teman dan juga buat Otan di sini. Cerita? Cerita ini judulnya adalah La Taghdab Walakal Jannah. Nah, waktu itu tahun 2005 saya waktu ngajar di TPA, ternyata anak-anak habis ngaji kok tidak pada sholat berjamaah, sholat isyaknya. Terus akhirnya saya coba dengan metode bercerita. Nah, alhamdulillah anak-anak mau tuh nunggu sampai dengan waktu sholat isya. Tapi sayangnya yaitu mereka kembali pulang dan tidak sholat berjamaah. Akhirnya saya coba janjikan, gimana nih kalau besok ceritanya Kak Damar habis sholat isya. Alhamdulillah mereka mau dan mereka menunggu setelah sholat isya. Dan alhamdulillah bisa istiqomah sampai hari ini untuk saya bercerita, salah satunya dengan metode mendongeng dengan peraga boneka. Jadi teman-teman, dahulu waktu ada peperangan, kalau tidak salah waktu itu adalah perang Uhud, di mana Rasulullah SAW ini mengalami luka yang sangat luar biasa. Tapi ada sesuatu hal yang luar biasa. Apa itu? Rasulullah mengambil darah itu dan diusapkan ke dadanya beliau. Terus? Nggak ada yang menetes sama sekali. Teman-teman tahu nggak kenapa kok Rasulullah tidak membiarkan darahnya ini menetes ke bumi ini? Ternyata setelah saya menggunakan metode bercerita ini, anak-anak antusias. Karena apa? Mereka ternyata punya imajinasi yang luar biasa. Dan mereka merasa bahwa ini tuh seperti makhluk hidup. Nah, terus mereka itu tidak terasa kalau mendongengnya itu udah lama. 30 menit, 40 menit, bahkan sampai dengan 1 jam. Dan ketika kita sampaikan pesan moral, ternyata mereka mendapatkan inspirasi tanpa harus digurui. Nah, ketika memilih cerita sendiri juga tidak asal-asalan. Karena cerita yang kita sampaikan ibarat makan, tidak hanya mengenyangkan, tapi juga harus bergizi. Nah, Rasulullah lalu menjawab bahwasanya kalian tidak mendengar apa yang aku dengar dan kalian tidak melihat apa yang aku lihat. Memangnya Rasul mendengar apa? Andaikan itu darah Rasul itu menetes 1 tetes pun di bumi ini, maka seluruh orang yang memeranginya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren loh. Loh, kok keren gimana? Kan harusnya dibiarin aja jatuh. Itulah bedanya Rasulullah sama kita. Rasulullah lalu berkata, wahai sahabat, sesungguhnya aku diutus di bumi ini bukan untuk melaknat, hanya untuk berdakwah. Mereka tidak tahu kalau aku ini adalah utusan dari Allah yang harus menyampaikan kebenaran kepada mereka. Untuk tidak mendendam, bahkan membenci, apalagi sampai melaknat, apalagi kita. Ya, kalau tadi kamu disakiti, ada orang lain yang merusak mainanmu.
ketika kamu membalas apa yang mereka lakukan terhadap kita, berarti ada 2 orang jahat hari itu. Kok iso? Ya bisa dong. Nah, dengan media boneka atau peraga boneka ini sangat efektif untuk kita mensyiarkan agama Islam. Tapi hal yang penting bukan bonekanya, melainkan wawasan dan juga dasar keilmuan dari seorang penutur atau pendongeng atau pengkisah itu sendiri. Jangan sampai yang kita sampaikan ini tidak ada dasarnya, karena ketika kita berkisah, terutama dengan kisah-kisah yang berkaitan dengan ajaran agama Islam, ini harus ada dasarnya. Siapa? Yang pertama, orang yang melakukan kesalahan terhadapmu. Yang kedua adalah kamu yang ingin membalas kepada mereka yang telah menyakitimu. Waduh. Nah, paham kan sekarang? Mau jadi orang jahat? Enggak. Nah, makanya kalau nggak mau jadi orang jahat, teman-teman selalu ingat nih pesan dari Kak Damar. Apa, Kak? Apa? Yang pertama, selalu memohon ampun kepada Allah dengan membaca Astaghfirullahaladzim atau istighfar. Astaghfirullahaladzim. Jangan diulangi lagi ya. Yang kedua, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Nafkahkan harta kita di jalan Allah. Di antaranya kalau ada yang suka dengan mainanmu, pinjamkan. Kalau mereka menginginkan, kasih. Tapi apa? berat ya, Kak. Nah, makanya surga ini nggak ringan. Makanya teman-teman jangan lupa ya, belajar untuk tidak mudah marah. Otan, jangan marah ya. Oke, Kak. Maafin ya teman-temannya ya. Iya, Kak. Oke. Ngapain nih? Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Teman-teman ingat ya, la taghdab walakal jannah. Nah, harapan saya agar teman-teman pendidik dan tenaga pendidik yang lain bisa mencoba menggunakan peraga boneka ini untuk melakukan sebuah cerita yang mana kita punya dasar. Gampangnya adalah sampaikan walaupun hanya 1 ayat. Nah, nanti insya Allah ketika anak mendapatkan ibroh atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu, kita pun akan mendapatkan pahala jariah daripada apa yang kita sampaikan. Karena sebenarnya mendongeng atau bercerita itu mudah, tergantung kita mau atau tidak. Jangan lupa belajar, dan terus belajar. Anak-anak itu kan biasa tertarik dengan wajah kartun, nah daripada wajah gurunya. Makanya seorang guru ini ketika menyampaikan sebuah cerita atau kisah, harapannya tidak datar dan ada ekspresinya. Nah, ini bisa dibantu salah satunya dengan media boneka ini. Karena saat ini lawan kita adalah media sosial, ada game dan juga beberapa internet yang saat ini anak-anak lebih tertarik dengan dunia itu. Para guru ini ataupun tenaga pendidik ini bisa lebih menarik daripada media sosial ataupun game yang ada di gadget mereka. Dan mereka nanti kita harapkan supaya lebih percaya diri dan berbangga diri, karena media sosial, game, gadget ini tidak bisa menghapus air mata anak-anak ketika mereka menangis, apalagi memeluk mereka ketika mereka dilanda kesedihan. Tapi guru ini bisa dengan menghapus air mata mereka dan memeluk ketika mereka membutuhkan kebahagiaan dan ketentraman. Itu hal yang pasti bahwa saat ini perkembangan zaman selalu berubah dan terus berubah. Kita harus mengikuti, tapi tidak boleh hanyut, larut, apalagi tenggelam dalam euforia zaman yang saat ini mungkin berbeda dengan zaman dulu. Hal yang terpenting yang pasti yang kita sampaikan ini ada dasar hukumnya, dasar dari Al-Quran, hadis, jumhur ulama, dan juga beberapa keilmuan fikih yang lainnya yang bisa menjadi bekal untuk anak-anak dimanapun mereka berada, dan tentunya jadi amal jariah untuk kita ketika kita sudah tidak ada.